Pengkaderan yang sistem baru ini mencoba untuk berlaku fair kepada semua sistem atau model-model pengkaderan yang sudah ada di Nahdlatul Ulama. Karena selama ini ada keluhan bahwa dengan adanya kaderisasi yang resmi di NU, kadang-kadang ada satu gejala di mana ada orang yang baru mengikuti pengkaderan resmi, yang itu berlangsung hanya 3 hari misalnya, tiba-tiba dia merasa lebih NU daripada yang pernah mondok 10 tahun misalnya. Nah, itu kan repot itu. Ini kayak orang yang ikut bimbel tiba-tiba merasa lebih pintar daripada yang sudah perlu ke sekolah sampai 6 tahun. Nah, itu ada keluhan begitu. Nah, kita mencoba untuk mengadres keluhan itu dengan menciptakan sistem pengkaderan yang lebih adil dengan membuat mekanisme muadalah. Nah, sistemnya sudah kita buat melalui peraturan perkumpulan. Nanti peraturan ini akan diedarkan ke seluruh PW dan PC di seluruh Indonesia, dan nanti akan dilakukan sosialisasi. Karena ini sistem yang baru ini memang agak jelimet, terutama yang terkait dengan sistem klasifikasi dan penilaian kinerja cabang dan wilayah. Itu agak sedikit rumit karena misalnya pengurus-pengurus wilayah dan cabang di seluruh Indonesia nanti itu akan diklasifikasi menjadi 3 klasifikasi, 1, 2, 3. 1 itu misalnya daerah-daerah di mana itu merupakan basis NU, itu masuk dalam klasifikasi pertama. Jawa, Lampung, NTB itu masuk dalam wilayah ini. Nah, wilayah ini dianggap sebagai lumbungnya NU. Nah, di wilayah klasifikasi 1 ini misalnya nanti akan dinilai berdasarkan parameter tertentu. Ada sekitar 10 atau 11 parameter yang kita pakai, dan untuk mengukur misalnya kinerja wilayah dan cabang di wilayah kelas 1 ini, dan nanti kemudian di ranking menjadi 3 ABC. Kalau dia memenuhi 11 kriteria, maka dia masuk ke dalam kategori A atau nilainya A penuh 100%. Nah, apa implikasinya kalau misalnya suatu wilayah masuk dalam kategori atau nilainya A? Dia akan dapat reward yang cukup penting. Di dalam muktamar, dia bisa mendapatkan bonus suara 3 plus 1 suara aslinya. Jadi nanti wilayah yang masuk di dalam klasifikasi 1 dan nilainya A penuh, di dalam muktamar suaranya 4. Ini kita ciptakan dalam rangka untuk mendorong terjadinya kompetisi di antara wilayah dan cabang. Nanti akan ada sistem penilaian semacam assessment. Jadi ini semacam sistem akreditasi sebetulnya, seperti yang dipakai dalam perguruan tinggi, cuma diterapkan dalam konteks NU. Tujuannya adalah mendorong supaya setiap cabang dan wilayah itu bekerja keras untuk memenuhi 1 parameter. Sehingga misalnya ada progres, kita tahu ada alat ukurnya untuk mengukur. Jadi termasuk pengkaderan. Jadi misalnya suatu wilayah dia dapat nilai A, salah satunya juga diukur berdasarkan pengkaderan yang ada di situ. Dia menyelenggarakan pengkaderan di tingkat dasar sekian dalam 1 tahun, dan juga tingkat menengah dan tingkat tinggi. Jadi pengkaderan menjadi salah satu parameter dasar di dalam penilaian terhadap kinerja wilayah maupun cabang. Ini semua sudah dituangkan dalam peraturan perkumpulan. Setelah Konbes kemarin masih berlangsung upaya untuk merapikan semua peraturan ini. Sampai sekarang tadi saya cek ada beberapa teman yang masih bekerja untuk merapikan ini di lantai 3. Tapi bagian yang menyangkut pengkaderan dan sistem klasifikasi dan penilaian sistem kerja itu sudah kita rampungkan semua. Nanti jika sudah selesai, seluruh keputusan sekitar 19 peraturan perkumpulan yang merupakan hasil dari Konbes ini akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, memang untuk mempelajari peraturan baru ini butuh waktu karena agak jelimet detail ya. Jadi nanti akan dilakukan semacam sosialisasi ke teman-teman di cabang. Saya mengusulkan bahkan ada semacam, kalau dalam program pemerintah itu semacam BIMTEK, bimbingan teknis untuk memahami beberapa aturan dasar ini, karena kalau cabang dan wilayah tidak memahami aturan baru ini, mereka bisa ketinggalan ya. Karena kita akan segera melakukan penilaian kerja itu dalam 1 tahun ini.
dalam setahun ini masa transisi, jadi mulai tahun depan itu kita harapkan sudah start secara full, seluruh sistem penilaiannya akan dikerjakan. Nah, Lakesdam tentu saja punya peran yang cukup krusial di sini karena dalam bidang pengkaderan ini pengkaderan itu mempunyai nilai yang cukup besar untuk menilai kinerja suatu pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari pengkaderan yang sudah dijalani oleh teman-teman di PKPNU, MKNU maupun di tempat-tempat yang lain, di Banom maupun di pesantren misalnya.